Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin TPC Taman Permata Cikunir yang kami hormati, alhamdulillah setelah bulan Ramadan kita lalui, kita kembali lagi bersama-sama di bulan Dzulqa'dah. Setelah Syawal juga kita lalui, kita masuki bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan-bulan haji. Jadi kalau dalam Al-Quran itu, kalau kita membaca ayat-ayat puasa, itu surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Dihafal Pak ya, 183 sampai 187. Mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, hingga sampai terakhir ukhilla lakum lailatas syiyami rafatsu ila nisaikum, hingga akhir ayat la'allakum tattaqun. Rahimakumullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala setelah ayat itu berbicara tentang ahillah, tentang bulan sabit ya. Karena ini isyarat agar setelah ru'yah bulan Ramadan kita meru'yah bulan Syawal. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang haji pada ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi ayat ini memang urut sesuai dengan urutan waktu yang kita lalui ini, habis Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, pada ayat 197 masih ayat haji. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah diketahui. Para ahli tafsir mengatakan bahwa bulan haji ini dimulai dari bulan Syawal. Jadi setelah Ramadan selesai, langsung niat haji bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Di sana ada bulan lain namanya bulan haram ya. Bulan-bulan haram sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 20 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Bulan Muharram hingga bulan Dzulhijjah. Ini Allah tetapkan ketika menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan haram. Nah sekarang kita hitung nih. Bulan Ramadan itu bulan yang ke-9 ya. Setelah bulan Ramadan ini masuk bulan haji, bulan ke-10, 11, 12. Kemudian ada bulan haram yang 4. Bulan haram yang 4 itu disebutkan di dalam hadis, yaitu mulai bulan 11, bulan 12, bulan Dzulqa'dah, sekarang ini bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. 2 bulan ini beririsan dengan bulan haji. Habis itu bulan Muharram, bulan yang pertama. Habis itu loncat ke bulan ke-7 yaitu bulan Rajab ya, antara bulan Jumadits Tsaniyah dengan bulan Sya'ban. Ini bulan Rajab.
Jadi bulan haram itu bulan 11, bulan 12, bulan 1 dan bulan 7. Jadi Rajabnya itu nyempal, tidak urutan. Kalau kita perhatikan di sini pada hadis rahimakumullah, maka ada irisan. Irisan apa? Persamaan antara bulan haram dengan bulan haji, yaitu bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. 2 bulan ini bulan haji dan bulan haram sekaligus. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa bulan haji mulai Syawal. Karena habis Ramadan selesai kita beribadah pada bulan Ramadan, kita pindah kepada ibadah yang lain. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau selesai menunaikan satu kewajiban, satu tugas, satu amalan, maka pindahlah kepada amalan yang lain. Faragta itu sudah selesai. Jika setelah selesai, maka cari yang lain. Fansab itu sibuklah dengan ibadah-ibadah yang lain. Selesai bulan Ramadan, kita sibuk dengan Idul Fitri, sibuk dengan mudik, sibuk dengan halal bil halal. Halal bi halal. Halal bi halal selesai, maka menjadi haram bi haram. Loh kok bisa? Bisa Pak. Karena halal bi halal ini pada bulan halal. Bulan halal itu bulan Syawal, masih bulan halal. Ketika masuk bulan Dzulqa'dah, bulan haram. Jadi sekarang ini jangan halal bi halal lagi Pak, sudah selesai. Kita sudah masuk haram bi haram. Memang belum ada istilah, kita buat sendiri Pak. Lah, siapa yang buat halal bi halal coba? Kalau kita di Arab sana bingung apa itu halal bi halal. Itu istilah orang Indonesia. Nah, kan halal bi halal nggak lengkap, lengkapi sekalian haram bi haram. Jadi mulai bulan ini kita apa? Haram bi haram. Loh kok haram bi haram? Karena ini masuk bulan haram, bulan haram, bulan yang kita haram untuk berperang, haram untuk berbuat zalim. Karena sekarang masuk haji, udah haji itu haram berbuat. Bahkan fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di dalam haji itu ya jangan berkata jorok, ya jangan berbuat fasik, dan jangan berjidal, debat dan tengkar. Itu bulan haji. Jadi ini bulan apa Pak? Haram bi haram. Nah, itu sebarkan sampai viral sehingga nanti kita punya istilah haram bi haram. Ya. Jadi pada hadirin, setelah bulan puasa kita masuk bulan Syawal untuk Idul Fitri, kemudian mudik, silaturahim, sekaligus halal bi halal, dan puasa Syawal 6 hari. Selesai, mulai masuk persiapan mau haji. Makanya di Mekah steril Pak, sejak tanggal 29 itu ada pengumuman, barang siapa yang tidak punya visa haji wajib keluar sebelum tanggal 29 Syawal. Barang siapa masih di Mekah, masih di Madinah sampai tanggal 29, maka dideportasi, didenda ribuan, ratusan juta, baik pribadi maupun travel. Pada takut Pak. Ya. Maka sejak sekarang tidak ada orang umroh lagi, semuanya sudah haji. Maksudnya sudah masuk dalam rentetan haji. Yang umroh pada pulang, walaupun punya visa 3 bulan tetap harus pulang. Visanya nggak berlaku 3 bulan, itu dipotong bulan haji. Maka kalau kita kepingin umroh 3 bulan, jangan Ramadan, sebelum Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu apa? Bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, ini bisa 3 bulan. Tapi kalau mulai umrahnya bulan Ramadan, cuma dapat 2 bulan. Karena bulan Dzulhijjahnya dilarang ya berada di Mekah kalau tidak punyai visa haji. Itu para hadirin. Nah, ini jadi urutan bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, mulai haji, bulan Dzulhijjah. Lah kenapa Muharram? Bukankah haji selesai pada tanggal 13 bulan Dzulhijjah? Kenapa Muharram masuk bulan haram? Para ulama mengatakan
jamaah haji itu persiapannya sejak Syawal, hajinya tanggal 8. Haji itu cuma 5 hari, Pak. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 itu intinya di situ. Kemudian tanggal 11, 12 dan 13 itu hari tasyrik. Jadi cuma 6 hari praktis haji itu. Kalau kita ngambil nafar awal tanggal 12 cuma 5 hari. Maka haji panggilan atau undangan raja itu cuma 9 hari. Ya, 5 hari di 2 hari perjalanan pulang pergi, 5 hari berarti 7 di Mina, di Arafah, di Mina ya. Kadang nggak ke Mekah. Ke Mekah pun cuma tawaf, selesai langsung ke Madinah 2 hari terus pulang. Maka haji yang paling praktis seperti ini. Sekali-kali kita haji seperti itu, Pak. Tidak menghabiskan anggaran, tidak meninggalkan keluarga selama 40 hari, tidak perlu belanja panci, belanja apa itu. Nah, di Indonesia semuanya ada, ngapain juga belanja di sana. Ya, itu terbius dengan iklan-iklan. Di sana itu nggak ada apa-apa, di Mekah itu. Saya bilang kepada orang yang mau umrah haji, di sana itu nggak usah beli apa-apa, semua ada di Indonesia, lebih baik di Indonesia barang-barang itu. Padahal kita ada Shopee, ada Bukalapak, ada apalah, ada TikTok, ada semua di Indonesia itu. Di sana apa belinya? Belinya paling nggak ada apa, Zam-zam, ya, korma pun konon bagus di Indonesia kemasannya. Udah nggak ada apa-apa. Lah untuk oleh-oleh Ustadz beli aja di Tanah Abang. Selesai. Jadi nggak memberatkan kita. Walaupun kadang-kadang orang pulang dari umrah, dari haji ya kepengen berikan oleh-oleh. Silakan membeli sesuatu yang tidak ada di Indonesia. Hadirin rahimakumullah, ini kan bulan haji, kita nggak mau bicara haji, Pak ya. Lah hadirin rahimakumullah, salah satu peristiwa tadi menerangkan belum selesai. Sebelum haji itu persiapannya bulan Syawal, perjalanan. Orang Indonesia sudah mulai berangkat. Kemudian nanti pulang itu nggak langsung pulang kan, ngantri gitu. Kalau naik pesawat juga ngantri. Kalau zaman dulu naik kendaraan, naik kuda, naik unta juga panjang, sehingga diperkirakan selesai seluruh jamaah haji sampai negaranya masing-masing akhir bulan Muharram. Maka Allah menetapkan bulan Muharram bulan yang dilarang kita membegal, dilarang kita berbuat jahat. Itu untuk menjamin jamaah haji pulangnya dalam keadaan selamat, perginya dan pulangnya dalam keadaan selamat. Itulah sistem yang Allah buat sehingga untuk jaminan keamanan jamaah haji. Itu bulan-bulan itu ngikuti jamaah haji. Lah para hadirin rahimakumullah, setelah haji selesai, orang yang haji itu kan kalau pulang seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih. Kayaumi waladat ummu, pada hari di mana dia dilahirkan ibunya sudah bersih. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Makanya akhir daripada ibadah umat Islam itu haji bulan 12. Saatnya mulai tahun baru bulan Muharram dengan amalan baru, dengan wajah baru, dengan tahun baru. Jadi kita masuk tahun baru Muharram itu sudah bersih dosanya, memulai lagi amalan-amalan yang baru bulan Muharram. Itu awal tahun baru umat Islam. Begitu sistematisnya Allah SWT membuat bulan-bulan dan menjadikan setiap bulan itu ada amalan khusus. Lah pada malam hari ini saya akan menyampaikan salah satu peristiwa yang terjadi pada bulan haji dan terjadi di tempat ibadah haji. Para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj. Jadi haji itu ada surat Al-Hajj. Tapi tidak ada namanya surat As-Saum, enggak ada. Ya kan? Surat As-Salat enggak ada. Surat apa lagi? Surat Az-Zakat enggak ada. Adanya surat Al-Hajj. Kenapa, Pak? Karena haji itu syiar. Tidak ada syiar yang lebih hebat daripada syiar haji. Itu mendunia. Ini globalisasi itu dengan ibadah haji. Itu melibatkan seluruh manusia di dunia. Ya. Bahkan seorang Presiden Trump pun iri dengan
dengan umat Islam. Itu kan kenapa hajinya kok ke Mekah? Jadi uang income-nya orang Saudi itu banyak, maka dia kepengen minta keuntungan haji diserahkan ke Amerika. Karena di Amerika nggak ada Ka'bah. Pernah dengar itu ya? Dengar beberapa bulan yang lalu sebelum perang tarif itu, karena nggak dapat, karena orang Saudi nggak bisa, ini punyanya orang Islam, akhirnya dia membuat namanya perang tarif itu. Memang lagi bingung orang ini. Itu menandakan Amerika sebentar lagi akan runtuh, akan hancur, dan Islam akan menang. Itu dari syiar aja udah kalah. Jadi syiar yang paling global, paling viral, paling mendunia itu haji. Maka ada namanya surat haji. Tidak ada surat puasa, tidak ada surat sholat, karena itu tidak seviral haji. Haji itu maksudnya tempatnya itu di Mekah. Kalau puasa kan di TPC pun bisa. Taman Permata Cikunir. Di Mekah nggak bisa, Pak, mau haji selain di Mekah ya. Sampai siapa namanya itu yang Raja Abraha juga iri sebelum Trump. Abraha kan dia punya gereja di Yaman ya, kok nggak ada yang ngunjungin, bangun gereja besar nggak ada yang ngunjungin ke Mekah, maka dia dendam, saya hancurkan Mekah biar orang haji ke Yaman, ke gereja dia. Itu Abraha yang berakhir dengan kehancuran. Trump mungkin akan hancur juga kalau memaksakan diri. Surat Al-Hajj. Dalam surat Al-Hajj itu, Pak, itu disebutkan tentang ibadah haji, tentang ibadah kurban, banyak banget di situ. Mulai ayat berapa itu ya? Mulai ayat 26, 2 berapa? Kemudian tepatnya pada ayat 31, 32 Allah meringkas dengan kalimat begini, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Apa itu syiar? Syiar itu dari bahasa Arab syu'ur, sya'ar. Jadi sya'ar itu rambut ya, syu'ur itu perasaan, yas'ur itu merasa. Jadi diartikan syiar itu sesuatu yang bisa dirasakan oleh manusia. Maka syiar itu harus bisa dilihat oleh mata, dirasakan, dipegang oleh tangan ya. Maka syiar Islam itu contohnya masjid, ini syiar, Pak. Bagus, kita dukung masjidnya yang tadinya kecil dibuat masjid yang besar ya, toiletnya aja 1 miliar. Apalagi bangunannya 5 miliar, 7 miliar, 8 miliar. Nah, itu nggak apa-apa jika diniatkan syiar. Kalau masjidnya bagus, indah, megah, kan bagus, nanti orang-orang datang ke sini untuk selfie. Itu masjid-masjid yang lain itu itu sampai ya, karena bangunannya bagus tapi nggak semakmur ini. Ada masjid-masjid bagus saya kunjungin, ya ternyata banyak orang ke situ cuma ingin selfie aja. Dan saya termasuk yang ngisi di masjid-masjid itu. Nggak perlu saya sebut masjidnya, nggak terlalu jauh dari sini. Itu bagus-bagus. Itu tidak apa-apa dalam arti untuk menyiarkan Islam. Islam itu perlu syiar, Pak. Nanti kalau saya boleh cerita tentang Fatku Mekah lama lagi. Tapi maksud saya ringkas bahwa orang itu harus merasa ada keberadaan umat Islam dengan banyaknya masjid, dengan banyaknya menara, ya. Itu supaya merasa oh itu ada. Oleh karena itu kemudian syiar-syiar selain masjid apa? Kalau haji syiarnya apa? Masjidil Haram. Itu kan bagus tuh, Masjidil Haram. Saya dengar terakhir dulu waktu saya di sana hanya muat 2 juta. Setelah saya pulang zamannya Pak Eko itu ya, itu sudah diperluas sampai 5 juta, menampung 5 juta. Dan terakhir saya ada berita mau diperluas menampung 40 juta. Jadi satu kota, mungkin satu komplek Taman Permata Cikunir ini besar banget, Pak ya. Kalau niatnya untuk syiar bagus, maksudnya itu bangunan paling besar di dunia, paling suci di dunia, itu membuat daya tarik manusia. Nah, maka syiar dalam Islam itu Masjidil Haram, Mina, Arafah,
binatang korban itu sama syiar Pak, sapi, unta, nyembelih. Salat Idul Adha, Idul Fitri. Kenapa salat Idul Adha, Idul Fitri? Ibu-ibu, anak-anak, wanita-wanita suruh keluar syiar supaya orang sekitarnya itu tahu Islam itu ada. Bahkan suruh jalannya ketika berangkat dengan pulang berbeda. Ini syiar nih. Jadi pembahasan syiar itu perlu kita bahas secara lebih mendalam. Lah salah satu syiar, karena waktunya pendek, salah satu syiar dalam haji adalah Masjid Khaif. Ya sudah haji mungkin datang Masjid Khaif Pak ya. Kalau yang umrah mungkin belum masuk karena ini di daerah Mina. Jadi habis Mekah itu nanti Mina, Musdalifah, baru Arafah. Mina ini ada Masjid Khaif. Masjid Khaif itu waktu saya ke sana masih kecil, sekarang besar, sudah mulai besar, sudah besar banget masjidnya. Ya. Nah, di situ ada sejarah Pak. Saya ingin membahas satu sejarah, yaitu peristiwa yang disampaikan oleh namanya Yazid bin Aswad As-Sawa'i. Maka dalam judul tema kajian itu faedah-faedah dari hadis Yazid bin Aswad As-Sawa'i. Beliau nggak terkenal, seorang sahabat nggak terkenal, tapi beliau masuk Islam, kemudian pernah haji bersama Rasulullah dan sholat subuh. Nah, ini sejarah sholat subuh di Masjid Khaif di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tuh kalau baca hadis, cerita-cerita gitu itu mesti teringat, oh ya zaman sahabat dulu kalau ada peristiwa disampaikan oleh sahabat kepada orang lain nyampaikan kepada orang lain, jadi akhirnya sampai kita. Coba 14 abad yang lalu sampai kita, dari mulut ke mulut, namanya hadis. Kalau zaman sekarang Pak, mungkin kalau orang cerita ditambahin dikurangi. Nah, itu karena apa? Yang cerita itu enggak sikoh, orangnya enggak jujur. Kalau zaman dulu kan jujur. Maka zaman sekarang kalau kepengen itu dikenang, ditulis Pak. Maka saya tuh kadang-kadang bilang, setiap kejadian yang kita tulis dalam sebuah buku nanti akan dikenang oleh generasi masa mendatang. Nah, kemarin saya ke perpustakaan, sudah agak lama, ke Perpustakaan Nasional Indonesia. Di situ masuk ke internasional. Ada buku-buku orang-orang Eropa. Saya masuk Jerman karena ya saya kepingin mengirim salah satu anak saya ke Jerman. Saya lihat Jerman, ketemulah buku namanya My Camp. My Camp itu karangan siapa Pak? Adolf Hitler. Saya punya biografi Adolf Hitler. Kemudian My Camp-nya dalam bahasa Indonesia kecil-kecil, tapi di situ asli besar, sudah terjemahkan My Camp. Ternyata saya baca My Camp itu memang cerita Hitler sejak dia kecil sampai dia mendirikan Nazi dan kemudian menjadi pemimpin di Jerman dan menjadi perang dunia kedua, kan gara-gara Hitler itu. Maksud saya bahwa dia aja cerita sejak kecil kehidupan dia, punya tebel gini Pak, setebel tisu ini. Lah itu sunnah Pak. Maksud sunnah itu ini sahabat, bagaimana seorang sahabat menceritakan kejadian yang detail banget. Saya suatu ketika sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat subuh. Riwayat lain mengatakan di Masjid Khaif di Mina pada musim haji tentunya. Rasulullah ke Mina ngapain kalau nggak haji? Ya. Kemudian ketika selesai sholat subuh, faida birojulaini, ada dua laki-laki yang tidak sholat duduk di belakang pojok senderan. Jadi dalam riwayat ini disebutkan Rasulullah SAW itu habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu langsung bergeser menengok jamaah. Ini sunnah. Jadi sunnahnya imam ya, itu kalau habis sholat jangan menghadap kiblat, tembok itu sedikit memimpin doa. Yang nyuruh siapa memimpin doa? Kan gitu. Tengok dulu doa jamaahnya, siapa yang datang ini, mana ketua DKM-nya, mana pengurusnya, mana di absen satu-satu, ustadznya udah datang belum dan sebagainya. Itu imam begitu.
Manfaatnya banyak Pak. Jadi Rasulullah itu melihat jamaah siapa yang nggak hadir, kenapa nggak hadir, kemana aja. Jadi mengabsen jamaah. Itulah pemimpin yang baik. Nah, manfaatnya ini salah satu manfaat kalau imam tuh lihat ke belakang. Loh, salam tuh ke belakang, kok ada orang yang senderan di belakang itu. Padahal sopnya itu nggak sampai belakang. Kalau tadi kan sopnya sampai belakang ya. Ngapain senderan terus di tembok luar itu? Berarti nggak sholat kan? Rasulullah kaget, ini siapa, nggak kenal, bukan jamaah Masjid Muhajirin itu. Tanya sama orang depan, siapa itu? Nggak tahu ya Rasulullah. Panggil. Akhirnya dipanggil orang itu. Ini dalam hadis dipanggil orang itu, fada abihima. Kemudian orang itu bergetar, gemetar, saking takutnya. Saking takut dipanggil Rasulullah. Ke depan ditanya, ma'anaku ma'antusalliya ma'ana. Wahai fulan, apa yang menyebabkan Anda tidak mau sholat berjamaah dengan kami? Kamu dari organisasi mana? Memang alirannya apa katanya? Beda jamaah, beda ustadznya. Kalau zaman sekarang gitu, memang bapak dari ormas apa? Dari yayasan apa? Jadi ini apa? Jadi satu, kalau pertama gini, manfaatnya apa? Satu, pelajaran. Sahabat itu kalau ada sebuah kejadian itu diceritakan Pak. Mudah-mudahan peristiwa itu ada faedahnya. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah SAW itu kalau habis sholat nengok ke belakang, ke jamaah. Ketiga, ketahuanlah orang yang tidak sholat berjamaah lagi di belakang, sekarang lagi main HP, WA sama siapa juga nggak tahu. Di belakang apa ini? Dipanggil. Kalau ada yang mencurigakan, jangan langsung menuduh, tapi klarifikasi. Panggil, ditanya dulu, wahai fulan, kenapa engkau tidak sholat bersama kami? Kenapa? Gitu, alasannya apa? Alhamdulillah, sahabat ini dianggap sahabat ya Pak, karena orang Islam yang ketemu dengan Rasulullah lagi bicara, walaupun cuma sekali, tapi dianggap sahabat. Dua sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah sholat di tempat lain, bisa di tendanya, bisa di rumahnya, atau bisa di masjid lain. Berarti menunjukkan masjid Khaif yang dipakai sholat Rasulullah SAW itu qomatnya agak lama. Jadi qomat lama itu sunnah. Nah, di sini juga qomatnya lama. Lah, masjid yang lain qomatnya cepet Pak. Makanya dia sholat terus datang ke masjid ini. Ke masjid sini bukan untuk sholat, untuk ketemu dengan fulan, mau ada janjian bisnis atau apalah, nggak tahu lah. Datang ke masjid ini karena lah sholat belum salam, ya dia duduk nunggu di luar atau nunggu di belakang. Itu kata Rasulullah, tidak benar dan tidak boleh seperti itu. Loh kenapa? Kan saya sudah sholat subuh masuknya. Fulan, kita ada aturan bahasa saya ya. Kita itu ada aturan bahwa kalau kita sedang dalam satu ruangan masjid ini ada jamaah, maka barang siapa yang ada di dalam masjid wajib ikut jamaah walaupun sudah sholat. Kenapa? Menghilangkan kecurigaan. Yang kedua, Islam itu satu kesatuan, jangan menyempal, jangan nyeleneh. Maka tidak boleh kita itu nyeleneh. Dalam hadis disebutkan alaikum bisawadil a'zam. Ini kalian itu mengikuti mayoritas. Kalau mayoritasnya sholat ya sholat, jangan nyeleneh. Itu nanti kalau kita bahas dalam fikih itu panjang Pak, seperti nanti sholat Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya, itu panjang ceritanya. Intinya apa? Islam itu kepingin bersatu, walaupun berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda fikihnya, tetap dalam sikap, maksudnya dalam action, dalam berbuat itu satu. Ya, masalah dia nggak meyakini itu tetap ikut. Seperti umumnya imamnya kunut, kita nggak kunut ya ikut. Ya, atau imamnya nggak kunut, makmumnya mau kunut ya ikut imam, ya, supaya tidak nyempal. Itu salah satu cabangnya. Hadirin rahimakumullah. Ini
Orang ini kemudian begini, Rasul mengatakan, wahai fulan, ikut kami. Loh, kami sudah sholat ya Rasulullah. Kamu sholat niatnya sholat sunnah, kami niatnya sholat wajib. Berarti di sini beda niat, tidak apa-apa. Yang penting berjamaah. Nah, nanti garis yang penting berjamaah ini banyak cabangnya Pak, banyak turunannya. Yang penting berjamaah, walaupun beda niat. Yang satu sholat sunnah, yang satu sholat. Kemudian yang kedua Pak, lihat di sini, sholat ba'da subuh kan nggak boleh, ya kan? 5 waktu terlarang. 1. Sholat ba'da subuh. 2. Sholat ketika matahari terbit. Nggak boleh, sholat syuruk itu nggak boleh. Jamaah di sini kalau kuliah subuh sudah jam 5 lebih 55 syuruk nggak boleh sholat, karena kita terbit, tunggu 15 menit. Makanya kalau ada syuruk-syuruk itu harus diganti, tambah 10-15 menit baru boleh. Yang ketiga, sholat pas matahari di atas kita jam 12 persis, umpamanya matahari di atas. Yang ketiga, ba'da asar, tidak boleh. Yang kelima, pas matahari terbenam persis, itu nggak boleh. Nanti kapan kita bahas ya. Tapi ini menunjukkan bahwa beberapa sholat dikecualikan walaupun di waktu terlarang. Salah satunya sholat ngikuti jamaah lain. Ya, sudah sholat subuh kan waktu haram, tidak apa-apa. Khusus ini boleh. Khusus ini boleh, yaitu sholat ngikuti jamaah lain. Itu kira-kira apa fikihnya ya. Dan tadi apa namanya, imam sholat wajib, dia sholat sunnah. Ini nanti dikuatkan dengan hadis lain, cuma waktunya mungkin terbatas. Nanti kami kita bahas hadis Mu'ad bin Jabal. Ini di Madinah juga Pak. Singkat cerita, Mu'ad bin Jabal itu setiap sholat isya, maghrib dan isya itu di Masjid Nabawi. Tapi nanti dia pulang ke kampungnya 7 kilo lah ya. 7 kilo itu jauh. Kalau dari tempat sini ke tempat saya itu hanya 5 kilo aja dari rumah saya, itu pun jauh. Apalagi kalau 7 kilo. Naik onta lagi, naik kuda, pergi berjalan kaki. Sehingga ketika beliau sholat isya, pulang ke kampungnya sudah jam 9 malam. Di situ tidak ada yang bisa jadi imam, tidak ada yang bisa baca Al-Quran. Jadi zaman sahabat itu jangan dikira pintar semua Pak. Yang pintar hanya sahabat-sahabat dekat aja. Nah, dia itu menjadi imam sholat isya ya, padahal dia itu sholat sunnah, jamaahnya sholat wajib. Jadi kebalikan, kalau tadi Rasulullah itu sholat wajib, yang makmum ini sholat sunnah. Kalau Mu'ad bin Jabal dia sholat sunat, yang makmum sholat wajib. Itu menunjukkan, menguatkan bahwa kita itu yang penting jamaah walaupun beda niat. Yang tadi saya di suatu tempat, di tempat umum sholat itu selesai sholat duhur tadi ya, itu karena tempatnya umum ya, jadi saya berjamaah dengan imam yang pertama. Selesai jamaah dengan imam pertama, ada jamaah musafir di belakang keras-keras ganggu. Terus sudah selesai saya sholat sunat, tiba-tiba ada nepuk di belakang, dak. Karena saya sholatnya cari sutroh Pak. Jadi sunnahnya itu kalau sholat Pak, cari sutroh, cari tembok. Itu rata-rata umat Islam di Indonesia banyak nggak tahu itu. Sholat asal aja enggak, sholat cari tembok, cari apalah. Kalau enggak tisu ini, nah, bisa sutroh. Saya nyari depan, enggak ada yang sholat depan. Dikira saya sholat zuhur. Nah, kan dekat imam itu Pak. Dia nepuk tangan pun salah Pak. Maksudnya apa? Nepuk punggung. Dia enggak. Ini banyak sekali ceritanya. Tidak berdiri di samping. Pada sunnahnya itu jamaah kalau satu orang di samping persis. Kalau ingin agak toleran sedikit ya mundur dikit saja. Ini enggak, mundur banyak, satu soft. Jadi saya di sini, jamaahnya di situ pada satu orang. Saya ingat hadis ini, enggak apa-apa lah saya biarkan. Saya sholat sunat, dia sholat wajib. Saya 2 rakaat, dia 4 rakaat. Cuma kesalahan dia apa Pak? Kesalahan dia apa kira-kira?
Kesalahan dia apa? Eh? Bukan, dia 4 rakaat. Kesalahannya apa coba? Kesalahannya tadi dia mundur ke belakang. 1. Kesalahan kedua yang lebih fatal, ada jamaah di belakang. Jadi saya sholat sunnah itu masih ada jamaah kedua yang lagi sholat, yang keras-keras tadi. Bapak ibu sekalian pakai bahasa Jawa karena dia orang Jawa. Apa gitu loh. Ibu pokoknya pakai bahasa Jawa. Saya orang Jawa tapi orang nggak bisa bahasa Jawa. Pokoknya begini, ibu-ibu bapak-bapak, kita mau jamak, maka niatlah jamak panjang banget ya Allah. Orang kampung suruh niat pakai bahasa nawaitu sholat zuhrin jam'an bil asri apa takdim. Saya aja nggak apa, apalagi ibu-ibu kampung. Ini ngapain ngajarin orang tua susah-susah? Udah niat itu di hati dalam batin saya. Tapi udahlah. Ada jamaah, dia mau ikut jamaah saya, berarti ada 2 jamaah. Gimana? Udahlah, terlanjur. Udah saya jadi imam, dia jadi makmum, belakangnya juga ada jamaah. Itu kesalahan. Makanya kalau ada jamaah, kita jangan buat jamaah baru, tapi hendaknya ikuti jamaah yang ada, walaupun bukan kelompok kita, walaupun bukan dari daerah kita, walaupun bisnya beda. Itu kalau di rest area karena bisnya beda, jamaahnya beda, tetap ikut. Kita adzan dulu, habis adzan nanti kita buka tanya jawab sekitar apa yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin rahimakumullah, sambil menunggu iqamat, barangkali ada pertanyaan dari jamaah tambahan. Silakan, Pak. Masalah tadi yang saya sampaikan. Ya, silakan, Pak. Ya, baik. Beliau bertanya tentang bulan haram. Ya. Karena apa yang membedakan bulan haram dengan bukan bulan halal? Itu kayak tanah haram dengan tanah halal. Ya. Kalau tanah halal itu kayak kita ini, Pak. Taman Permata Cikone ini tanah yang halal. Maka kalau halal lebih halal nggak masalah, karena tanahnya halal. Kalau tanah Mekah itu tanah haramnya, Masjidil Haram, masjid yang haram. Haram itu maknanya terhormat. Haram itu maknanya, maka kalau di Saudi itu perempuan itu harim. Harim itu orang yang dihormati, yang diharamkan ya untuk dilecehkan, harim. Haram juga manau banyak yang terlarang, di dalamnya banyak larangan-larangan. Makanya apa bedanya tanah haram dengan tanah halal? Kalau tanah halal mungkin lebih fleksibel, Pak. Umumnya kita mencabut, menebang pohon, ya memburu burung, menembak burung untuk berburu boleh. Tetapi tanah haram nggak boleh. Maka di sana burung-burung bebas, karena tidak boleh menyentuh burung, tidak boleh menyakiti orang. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, itu waman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk tanah haram, masuk Masjidil Haram, maka dia pasti aman. Aman dirinya, aman badannya. Sampai zaman dahulu, Pak, ketika Islam diterapkan, orang mencuri dikejar polisi, masuk Masjidil Haram, polisi nggak boleh ngejar, karena itu Masjidil Haram, tidak boleh ditangkap, tidak boleh disakitin. Terus gimana? Tunggu sampai dia keluar. Kata mereka, ada saya tidur aja di masjid berbulan-bulan, mungkin begitu ya. Kalau sekarang enggak. Sekarang orang enggak terlalu menghormati ya. Ya masuk Masjidil Haram, polisi juga masuk, tangkap di dalamnya. Kalau sekarang orang mencuri pun di Masjidil Haram. Ditangkap di Masjidil Haram. Iya, itu boleh-boleh aja, mungkin suatu maslahat, tapi zaman dulu sangat menghormati itu, Pak. Itu bedanya. Sama-sama tanah
milik Allah, tapi penghormatannya lebih. Maksiat di sana jauh lebih banyak dosanya. Contohnya begini. Wa may yurid fi bi ilhadin bidzulmin nudhiqu min adzabin alim. Itu dalam surah Al-Hajj. Barang siapa yang berniat buruk, belum berbuat ini, berniat saja, itu sudah dosa. Saya mencuri ini, saya mencuri, itu sudah dosa Pak. Kalau di sini saya mencuri, mau ngomong saya mencuri terserah aja, sama dia belum mencuri kan. Di undang-undang di Indonesia yang penting ngomong terserah, tapi kalau bertindak baru kena. Kalau di sana baru niat, belum ngomong pun baru niat, udah dosa. Itu tanah haram itu. Maka banyak orang yang kemudian ketika haji, ketika umroh dihukum Pak oleh Allah. Ya, ketika di Indonesia macam-macam, di sana dihukum oleh Allah. Mungkin dulu amalannya buruk atau niatnya buruk, akhirnya apa? Dia tersesat jalannya. Kalau saya boleh cerita banyak itu macam-macam aja yang nyeletuk sesuatu yang ya sebenarnya nggak apa-apa. Mobil jenazah ini, kita aja. Akhirnya dia ternyata naik mobil jenazah Pak. Ada satu cerita. Dia itu waktu apa ketinggalan gitu Pak. Ketinggalan ternyata nggak bisa menemukan tempat hotelnya itu. Padahal setiap hari lewat. Tapi suatu ketika susah kok nggak kemana lupa, blank sama sekali. HP-nya juga ketinggalan. Akhirnya dia diambil oleh mobil jenazah dari Dakar Indonesia itu. Mau kemana Pak? Oh udah naik aja, astagfirullah. Jadi dia mencela mobil jenazah, akhirnya dia naik mobil jenazah. Itu salah satu contoh. Tanah haram itu tanah suci. Hati-hati kita niat buruk pun nggak boleh. Itu Pak. Bulan haram juga seperti itu. Bulan haram ini dahsyat. Sama-sama bermaksiat di bulan Syawal atau di bulan yang lain itu mungkin dosanya nggak terlalu besar. Di bulan haram berlipat dosanya. Nah ini Pak, sama-sama membunuh nggak boleh, membunuh bulan haram berlipat. Begitu juga kebaikan yang kita lakukan pada bulan haram ini jauh lebih mulia dibanding bulan yang. Maka ikut pengajian di bulan Dzulhijjah ini lebih banyak pahalanya. Maka bapak-bapak yang ikut pengajian lebih banyak. Pada bulan-bulan kemarin saya lihat nggak sebanyak ini Pak. Mungkin bapak dapat bocoran deh ini. Kalau ikut pengajian bulan Dzulhijjah pahalanya lebih besar. Kayak Ramadan ya hampir sama lah, tapi sisinya lain. Itu Pak ya. Jadi kalau ditanya apa bedanya bulan haram dengan bulan halal, bulan haram kalau dosa lebih besar, siksanya, ancamannya, kalau berbuat baik berlipat ganda juga. Ini bulan-bulan yang dihormati oleh, makanya musim haji itu musim ketaatan. Wah, apalagi semakin dekat dengan haji semakin tinggi. Bahasanya itu apa ya, hari hanya ya, bahasanya apa ya? Kalau dalam perdagangan itu apa? Semakin dekat dengan hari hanya itu semakin tiket. Nah, ya tiket apa, sepak bola, pertandingan Piala Dunia, apalah ya, konser, semakin dekat dengan harinya hanya semakin mahal gitu. Semakin dekat dengan tempat yang dituju semakin mahal gitu Pak. Itu ada dalam konsep Islam. Ada yang lain Pak untuk melengkapi sampai komat? Satu lagi lah. Berapa menit lagi sih? Ya silakan Pak. Itu tadi waktu baca Al-Baqarah sempat terlintas di ayat 94 dengan Yesus itu hubungannya apa? Oh, hubungannya apa? Ya kalau hubungan-hubungan dihubung-hubungkan aja Pak. Tidak spesifik karena Yesus itu kenapa? Ya gini Pak, mohon maaf nih, saya kan lagi nulis tafsir nih, alhamdulillah udah dapat 10 juz. Jadi gini, ada ulama-ulama tafsir yang memang khusus menghubung. Jadi ada ulama-ulama tadi yang spesialisnya itu menghubungkan satu ayat dengan ayat berikutnya. Ada, tidak semua ahli tafsir Pak ya, khusus namanya Al-Biqa. Ya, Al-Biqa itu salah satu tafsir yang diambil doktornya di Al-Azhar, teman kita yang ada di Indonesia ini. Itu Al-Biqa itu termasuk buku tafsirnya, judulnya aja Tanasubus Suwar. Jadi apa ya, mencocokkan antara surat satu dengan surat yang lain. Kenapa habis Al-Anfal atau Taubah, dari habis Taubah
Yunus, habis Yunus Hud. Kenapa? Itu ada Al-Baqarah, Ali Imran. Itu mereka bisa merangkainya itu. Nanti ayat 1 dengan ayat 2 itu bisa merangkai, Pak. Nah, tanya sama itu Syekh itu. Itu bisa dirangkai. Tadi juga nggak ada yang merangkai, itu yang merangkai saya itu pasti. Kenapa Ramadan kemudian haji itu karena tadabbur dan bacaan pada buku ulama-ulama. Sekarang Bapak tampilannya bagus, apa hubungannya kisos? Jadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, itu ayat 177. Ya kan? Bawahnya surat Al-Qis, bukan ayat-ayat kisos. Kisos itu kan balasan ya, orang bunuh dibunuh, orang memotong tangan dipotong tangannya, orang mencukil itu kisos. Setelah kisos baru puasa. Itu urutannya. Jadi kalau boleh mencocokkan ayat 177 itu sebelum puasa, itu Allah SWT menyebutkan tentang kebaikan secara umum. Itu dalam 177 itu ada kebaikan. Pertama kali itu masalah iman kepada Allah dan Rasulnya, baru kemudian infak, baru kemudian nanti sholat dan sebagainya, sabar dan seterusnya. Saya itu baru kisos. Artinya gini Pak, untuk supaya kita mendapatkan keimanan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, kita itu harus mengamankan lingkungan dengan cara kisos. Kalau orang bunuh dibunuh. Kenapa? Karena orang mau puasa dan mau haji. Itu hubungannya ya. Jadi kalau ditanya hubungannya apa kok ada kisos? Karena kisos itu untuk mengamankan lingkungan dan mengamankan personal-personal yang ada di tempat itu. Karena apa? Kita mau puasa. Di Indonesia juga begitu, mau puasa, mau Idul Fitri, pengamanan ketat. Karena mau nyambut bulan Ramadan, kan gitu. Mau mudik, pengamanan ketat. Apalagi mau haji, pengamanan lebih ketat. Maka kalau orang berbuat jahat wajib dikisos. Setelah kisos baru ayat wasiat, terus ayat puasa, terus ayat haji. Itu hubungan secara sekilas Pak. Walaupun itu tidak harus seperti itu. Itu kan tinggal bagaimana perenungan. Pas itu hubungannya tadi ya. Ini pas dipaskan ya. Alhamdulillah. Sudah waktu qomat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama ini bulan haji, kita menghormati bulan-bulan haji, dan mudah-mudahan kita yang ada ini mendapatkan pahala yang lebih besar karena hadir pada bulan-bulan haram. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.